warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Rita, akrab dipanggil dengan panggilan Bu Rit. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar kimia dan kita akan membahas materi tentang hidrolisis garam. Kata garam tidak asing bagi kita. Garam merupakan hasil reaksi netralisasi antara asam dan basa. Garam ada yang berwujud padatan dan ada juga yang berwujud larutan. Berdasarkan pembentuknya, maka garam dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Maka sifatnya netral, artinya pH sama dengan 7. Contoh NaCl. Yang kedua, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Karena yang kuat adalah asam, maka sifatnya asam, artinya pH kecil dari 7. Contoh NH4Cl. Yang ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Karena yang kuat di sini adalah basa, maka sifatnya basa, artinya pH besar dari 7. Contoh NaCN. Dan yang keempat yaitu garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jika berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka sifatnya ditentukan oleh nilai Ka dan Kb. Jika nilai Ka sama dengan Kb, maka sifatnya netral, artinya pH sama dengan 7. Jika Ka besar daripada Kb, artinya sifatnya yaitu asam, pH lebih kecil dari 7. Dan jika sebaliknya, jika Kb yang lebih besar daripada Ka, maka sifatnya basa, yaitu pH lebih besar dari 7. Dalam kehidupan sehari-hari tentu anak ibu semuanya sudah tahu. Salah satu contoh garam yang sering kita gunakan yaitu garam dapur. Salah satu senyawa yang terdapat dalam garam dapur yaitu KiO3, yaitu kalium iodat. K berasal dari basa kuat dan iodat berasal dari asam kuat, maka sifatnya yaitu netral, artinya pH sama dengan 7. Contoh yang lain yaitu Backlin. Anak ibu pasti sudah tahu ya kegunaan dari Backlin. Backlin merupakan salah satu senyawa ya yang di dalamnya mengandung senyawa garam, yaitu NaClO atau natrium hipoklorit. Ya, senyawa yang di sini mengandung basa kuat dan asam lemah. Maka sifatnya basa, artinya pH besar dari 7. Oke, sekarang kita bahas tentang hidrolisis garam. Hidrolisis berasal dari dua buah kata. Yang pertama hidro, artinya air. Yang kedua lisis, peruraian. Jadi, hidrolisis garam adalah reaksi peruraian anion atau kation garam dengan air yang nantinya akan menghasilkan ion H positif atau ion OH negatif. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis hidrolisis garam. Hidrolisis garam bisa dibagi menjadi yang pertama, ya, garam yang terdiri dari basa kuat dan asam kuat. Maka jenis hidrolisisnya di sini adalah apa? Garamnya tersebut tidak dapat mengalami hidrolisis dan sifatnya netral, artinya pH sama dengan 7. Yang kedua, garam yang terdiri dari basa lemah dan asam kuat, maka dikatakan dengan hidrolisis parsial atau sebagian. Sifatnya di sini asam. Yang mengalami hidrolisis adalah yang lemah, yaitu basa. Di sini dapat kita lihat ion NH4+ atau kationnya bereaksi dengan air yang nantinya di sini akan diperoleh ion H positif yang menandakan sifatnya asam. Yang ketiga, garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, maka dia juga akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Sifatnya basa, maka yang mengalami hidrolisis adalah sisa dari asamnya yaitu Cn negatif. Artinya akan dihasilkan ion OH negatif yang menandakan sifatnya adalah basa. Kemudian yang keempat, garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah
maka dikatakan akan mengalami hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Baik anion maupun kationnya dapat mengalami reaksi hidrolisis. Contohnya di sini NH4NO2, amonium nitrit. Amoniumnya akan bereaksi dengan air yang akan menghasilkan ion H positif. Sedangkan nitritnya akan bereaksi dengan H2O yang akan menghasilkan ion OH negatif. Mudah bukan? Ya, dari tadi kita lihat bahwa hidrolisis dibagi menjadi 3. Ya, garam yang mengalami hidrolisis sebagian, garam yang mengalami hidrolisis sempurna, dan garam yang tidak dapat mengalami hidrolisis. Dan ingat, kata kuncinya bahwa dalam hidrolisis yang mengalami hidrolisis yaitu yang bersifat lemah, baik anionnya saja atau kationnya saja, atau boleh anion dan kationnya. Oke, sekarang kita lihat contoh soal. Kita perhatikan contoh soalnya. Dalam contoh soal ini dapat kita lihat di sini ada 5 buah garam. Persamaan hidrolisis berdasarkan di sini ada juga nilai pH. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Ada di sini natrium sianida atau NaCN. Na berasal dari basa kuat, Cn berasal dari asam lemah. Maka sifatnya basa. Basa artinya pH besar dari 7. Dan di sini pH sama dengan 7. Maka di sini poin pertama salah. Untuk reaksi betul, ya. Cuma karena ada tadi pH-nya salah, maka dia salah. Yang kedua, aluminium klorida. Dalam aluminium klorida, Al-nya bersifat basa lemah, Cl-nya asam kuat. Maka sifatnya asam. Artinya pH-nya kecil dari 7. Pernyataan di sini betul. Yang bereaksi adalah yang lemah, yaitu basanya. Berarti poin kedua betul. Yang ketiga, natrium klorida terdiri dari Na dan Cn. Dari basa kuat dan Cl-nya di sini dari asam kuat. Artinya netral. Netral berarti pH sama dengan 7. Di sini pH-nya salah dan reaksi juga salah. Karena ingat, yang tidak mengalami hidrolisis terdiri dari asam kuat dan basa kuat. Berarti poin nomor 3 salah. Nomor 4, amonium sulfat. NH4 2 kali SO4. Amonium berasal dari basa lemah. Asam sulfat berasal dari asam kuat. Maka sifatnya asam. Artinya pH kecil dari 7. Oke, pH-nya di sini betul. Namun yang bereaksi seharusnya adalah NH4. Jadi pernyataan nomor 4 juga salah. Yang terakhir yaitu kalium karbonat. K2CO3. K berasal dari basa kuat. CO3 berasal dari asam lemah. Maka sifatnya di sini basa, artinya pH besar dari 7. Oke, di sini betul. Dan yang bereaksi adalah CO3 karena dia terdiri dari asam lemah. Maka pernyataan nomor 5 betul. Jadi dapat kita lihat jawabannya yaitu 2 dan 5. Oke anak-anak ibu, jika kita perhatikan untuk materi hidrolisis garam ini mudah bukan? Jadi kata kuncinya yaitu yang mengalami hidrolisis yaitu senyawa yang berasal dari asam lemah atau basa lemah atau boleh kedua-duanya, asam lemah atau basa lemah. Jadi untuk materi hari ini atau pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.